keep it hush. Elang Harpy versus elang Filipina. Siapa yang lebih hebat? Kedua elang itu merupakan jenis burung elang dengan ukuran yang besar, menyebabkannya jadi sosok yang spesial. Belum lagi berbagai cerita yang menyertainya. Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan antara elang Harpy versus elang Filipina. Dan di akhir video, kita akan mengetahui siapa pemenangnya. Elang Harpy atau elang harpa atau Harpy Eagle merupakan burung pemangsa dengan perawakan yang besar. Panjangnya mencapai 1 meter, lebar sayapnya mencapai 2 meter, beratnya antara 6 hingga 9 kg. Tapi ada pula yang mencapai berat hingga 12 kg. Sementara elang Filipina atau Philippine Eagle juga tidak kalah besar. Panjangnya mencapai 1 meter, lebar sayapnya mencapai 2,2 meter, beratnya antara 5 hingga 8 kg. Tapi ada pula yang mencapai belasan kilogram. Ada beberapa pendapat mengenai elang terbesar. Ada yang mengatakan elang Filipina yang terbesar. Ada yang mengatakan elang Harpy. Dan ada pula yang mengatakan elang Laut Steller. Elang Harpy lebih berat dari elang Filipina. Tapi dari dimensinya, elang Filipina lebih besar dari elang Harpy. Dalam perbandingan ukuran, admin lebih fokus kepada beratnya. Jadi dalam perbandingan ini, elang Harpy lebih besar dari elang Filipina. Tapi jika ada yang mengatakan bahwa elang Filipina lebih besar dari elang Harpy, tidak salah juga, karena mungkin saja mereka menilai dari dimensi ukurannya. Wajahnya dingin, dengan mata besar dan paruh melengkung yang tajam. Jambul di kepalanya adalah ciri khas, yang membuatnya semakin gagah. Dari kepalanya saja, kita bisa mengenal sosok elang Harpy. Bulu di kepalanya berwarna abu-abu. Bulu di bagian bawah berwarna putih, dan sayapnya berwarna gelap. Dari penampilannya, elang Harpy menunjukkan aura yang mengerikan, seakan menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dan tatapannya yang tajam adalah ciri khas burung pemangsa yang puas. Jika kita melihat wajahnya, fokus kita akan tertuju pada paruhnya yang besar. Elang Filipina memang punya paruh yang lumayan besar. Wajahnya lebih kalem, dan bulu di kepalanya lumayan unik. Kadang mirip anak pang dengan mode jabriknya, tapi kadang mirip bangsawan yang rapi menyamping. Pola warna pada bulunya mirip seperti elang Harpy, tapi warna coklat lebih dominan, sehingga bulunya terkesan lebih cerah. Meski penampilannya terkesan kalem, tapi sebenarnya mereka punya sifat yang puas dan mengerikan. Dari penampilannya, admin lebih menyukai elang Harpy. Tatapan mata dan jambul di kepalanya seakan jadi daya tarik tersendiri. Kecepatan terbang mereka ada di level yang sama. Mereka bisa meluncur dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Terbilang cepat, mengingat ukurannya yang besar. Dengan kecepatannya itu, mereka bisa mengejar mangsa dari udara dan menangkapnya dengan cepat. Elang Filipina adalah sosok yang ditakuti di sekitar habitatnya. Mereka bisa memburu berbagai jenis mangsa. Mulai dari mangsa seperti tikus, kelinci, kelelawar, tupai, ular, hingga mangsa yang lebih besar seperti rusa, babi, dan monyet. Khusus monyet, ada cerita tersendiri yang populer. Elang Filipina bahkan dijuluki sebagai pemakan monyet karena rekam jejaknya yang mengerikan. Elang Filipina jadi pemangsa utama para monyet yang ada di sekitarnya. Dan mereka hampir saja menyebabkan kepunahan bagi populasi monyet karena terlalu sering memburu para monyet yang ada di sekitarnya. Melihat ukurannya yang besar, rasanya tidak mengherankan jika elang Filipina jadi sosok yang bisa memburu mangsa berukuran besar. Sementara elang Harpy yang habitatnya di Amerika Tengah hingga Amerika Selatan punya jenis mangsa yang beragam. Mulai dari tupai, oposum, armadillo, koati, rubah, dan lain sebagainya. Tapi mangsa utamanya adalah sloth dan juga monyet. Jika elang Filipina dijuluki sebagai pemakan monyet, maka elang Harpy dijuluki sebagai pemakan sloth. Dengan kemampuannya, bukan sesuatu yang aneh jika elang Harpy punya mangsa berukuran besar. Bahkan para pesaingnya juga kadang jadi sasaran perburuannya.
Melihat persebarannya yang lebih luas, dengan banyaknya jenis mangsa yang hidup di sekitarnya, elang harpi punya pilihan mangsa yang lebih beragam, dan mereka memang bisa melakukan perburuan yang luar biasa. Elang harpi dikenal sebagai pemburu yang sabar, di mana mereka biasanya berdiam diri dan terus mengamati mangsanya dari kejauhan. Mereka jarang bergerak, tapi sekali serang, maka kesempatan mangsanya untuk selamat sangatlah kecil. Biasanya elang harpi mengamati mangsa dari pepohonan. Mereka berdiam diri dan memantau pergerakan di sekitarnya. Ketika menemukan target buruan, mereka langsung melakukan serangan, mencengkeram mangsa dengan kakinya yang dilengkapi cakar tajam dan panjang, lalu perlahan mencapik mangsa dengan paruhnya. Sementara elang Filipina biasanya memburu mangsa yang ada di pepohonan. Meski tak jarang, mereka juga turun ke tanah ketika berburu. Tekniknya hampir sama seperti elang harpi. Sayangnya, bukti perburuan keduanya terbilang minim, sehingga admin agak susah ketika membandingkannya. Jadi anggap saja perbandingan ini seimbang. Lagian, keduanya sama-sama jenis elang, ukurannya juga mirip, jadi teknik berburunya juga tidak berbeda jauh. Elang Filipina hidup di wilayah kepulauan Filipina. Ada beberapa pemangsa lain yang hidup di sekitarnya. Tapi kebanyakan adalah pemangsa berukuran kecil, menyebabkan elang Filipina begitu aman. Mereka dominan dan hampir tidak punya ancaman berarti. Bahkan sarang mereka juga jadi zona yang mengerikan. Pemangsa kecil di sekitarnya seakan menghindar dan menjauhi zona berbahaya itu. Sejauh ini, admin tidak menemukan informasi mengenai hewan lain yang jadi pesaing bagi mereka. Jika ada tambahan informasi mengenai pesaing dari elang Filipina, silahkan berkomentar. Sementara elang harpi hidup di sekitar hewan lain yang lumayan tangguh. Beberapa hewan yang jadi pesaingnya yaitu jaguar, anaconda, kaiman, dan hewan berukuran besar yang ada di sekitarnya. Tapi sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan interaksi langsung antara elang harpi ketika melawan para pesaingnya. Artinya, mereka sepertinya tetap menjaga jarak dan enggan mengusik satu sama lain. Dalam perbandingan ini, keduanya adalah pemangsa puncak dan tidak ada satupun hewan yang berani memburunya. Tapi dengan habitat yang lebih terbatas dan minimnya hewan besar di sekitarnya, elang Filipina lebih aman daripada elang harpi. Keduanya adalah hewan yang terancam punah, tapi populasi elang harpi masih lebih banyak daripada elang Filipina. Diperkirakan hanya tersisa kurang dari 1.000 ekor elang Filipina. Sementara masih ada sekitar 5.000 ekor elang harpi yang tersisa. Keduanya punya perkembangbiakan yang lumayan lambat, ditambah ancaman dari manusia yang perlahan mengusik, menyebabkan kehidupannya terganggu. Keduanya jadi hewan yang dilindungi, tapi tetap saja ada manusia yang memburunya. Beberapa orang berhasil memelihara dan menjinakkan mereka. Kalau diperhatikan, sepertinya menjadikan burung besar ini sebagai hewan peliharaan merupakan pilihan yang buruk. Mengingat ukurannya yang besar dan mereka adalah hewan berbahaya. Jangan sampai deh mereka melakukan serangan kepada manusia. Mereka punya hubungan yang seimbang dengan manusia di sekitarnya. Habitatnya berjauhan, mereka tidak bisa bertemu apalagi bertarung secara alami. Karakter dan ukurannya mirip. Sepertinya jika mereka bertarung, maka pertarungannya seimbang. Serangan cakar dan paruh jadi senjata utamanya, ditambah ayunan sayap yang lebar dan kuat. Menurutmu, siapa yang menang jika mereka bertarung? Dari beberapa perbandingan yang ada, beberapa berakhir seimbang. Karena kemampuannya yang sama dan minimnya informasi yang menyebabkan admin ragu menentukan siapa yang lebih unggul. Elang Filipina unggul dari perbandingan pesaingnya, sementara elang harpi unggul dari ukurannya, penampilannya, dan jenis mangsanya. Jadi hasil akhirnya elang harpi menang jika dibandingkan dengan elang Filipina. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.